Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ali tayyibin tahirin ma'sumin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama melanjutkan kajian kitab Adabus Shalah. Ya, salat ya adalah bagian pertama kemarin, salat merupakan asal dari semua ibadah. Kalau diterima ibadah salat, maka semua salat semua yang lain diterima. Kalau ditolak, maka yang lain juga akan ditolak. Jadi martabat salat ya. Yang pertama martabat ilmu ya. Di sini ada ilmu husuli. Ya, ilmu husuli ini mencakup paling enggak dua hal. Yang pertama adalah ilmu tentang relasi antara Allah dengan hamba, dan juga ilmu mengenai sholat sendiri, yaitu ilmu fikih dan ilmu adabnya. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah mengenai adab sholat ya. Jadi sebetulnya stasiun pertama dari stasiun ilmu ya. Nah, sebetulnya sebelum stasiun ilmu itu ada, kalau dalam akhlak itu ada yang pertama itu adalah keterjagaan ya. Keterjagaan atau yaqdah ya. Jadi orang itu terjaga untuk memperbaiki diri, ada kemauan. Setelah terjaga ada kesadaran untuk memperbaiki diri, terus kemudian ada semangat, ada himmah, itu yang kedua. Yang terus setelah itu mulailah belajar ilmunya. Nah, ini martabat ilmu ya. Dan ada doa untuk yang mungkin berhubungan dengan hal ini, yaitu Allahumma arinal asya'a kama hiya. Ya Allah, perlihatkanlah segala sesuatu itu sebagaimana realitasnya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya memandang realitas ini sebagai mana adanya, bukan dengan kacamata wahmi ya. Kalau kacamata wahmi ini kita akan banyak tertipu ya. Kita tidak bisa memahami yang real, dan mungkin kita ya terbawa-bawa sama hawa nafsu itu, mengejar-ngejar sesuatu yang enggak yang wahmi ya, yang sebetulnya tidak ada realitasnya, enggak ada realitasnya di akhirat. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh Allamah Tabatabai itu pada bagian pembukaan dulu ya, pada bagian pembukaan. Jadi filsafat itu membedakan antara yang real yaitu manfaatnya adalah membedakan yang, supaya kita bisa membedakan yang real dan yang wahmi ini. Ya, jadi orang sering mengejar-ngejar kebahagiaan wahmi dan melupakan yang real. Dan nah, ini barang siapa yang bisa mencapai di lubuk dia akan bisa memandang realitas sebagai adanya ya. Jadi memang ini diperlukan selain ilmu juga
ilmu nanti direnungi, nanti ada istilahnya ya, ditulis dalam qalbu sehingga menjadi sikap. Ya, terus ini martabat pertama ya. Jadi martabat pertama, salik harus mengetahui rahasia salat. Jadi ya ini setelah fikih yang harus diketahui adalah rahasia salat ya. Jadi dengan mengetahui ilmu mengenai adab-adab salat ini, mulailah salik ini mencapai makom pertama dari gelar manusia. Jadi kalau orang itu tidak bisa mencicipi buah dari rohani ini, kata Ustaz Abbasi, nah itu belum layak disebut manusia ya. Itu hewan baru manusia secara aktual ya, secara potensial. Secara aktualnya itu adalah hayawan, enggak banyak seperti yang lain, hayawan yang lain. Jadi untuk mencapai predikat manusia ini, orang harus mencicipi roh dari ibadah. Nah, terus setelah selanjutnya, tidak boleh berhenti pada martabat ilmu ini ya. Jadi selanjutnya adalah orang harus mengangkat hijab ilmu ini dengan menyadari bahwa ilmu bisa menjadi hijab akbar bila tidak diamalkan. Bisa menjadi semacam kebanggaan begitu untuk berdebat, untuk sudah merasa tahu dan seterusnya. Sibuk dengan detail-detailnya dan lupa pada tujuan akhir dari belajar, yaitu fana filah ya. Fana filah. Jadi ilmu apapun yang tidak menghantar pada hasil fana filah itu akan menjadi hijab. Jadi nanti orang kita lihat orang memuaskan dengan rasa penasaran terhadap dengan detail-detail yang tidak bermanfaat, jadi lalai dari buah ilmu, yaitu fana filah. Yang dimaksud fana filah itu ya amalnya dan sehingga ada kedekatan kepada Allah ya. Itu adalah hasil dari ilmu dan meningkatkan iman. Jadi filah ini adalah untuk berkhidmat ilmu dan mencari khidmat kepada manusia. Ya. Jadi menginternalisasikan dalam hati, nanti istilahnya adalah menulis menggunakan pena akal pada qalbu ya. Jadi istilah yang digunakan oleh jadi akal itu seperti tinta begitu ya. Terus kalbu itu lembaran-lembarannya. Jadi selama ilmu itu tidak dituliskan, maka ya dia tinggal menjadi tinta, ya tidak akan menjadi sesuatu yang bisa terbaca. Jadi mengukir apa yang ada pada akal itu pada qalbu. Nah, itu baru ilmu itu ada buahnya. Nah, itu kira-kira isinya itu makom yang kedua ya. Ini teksnya, fasalikun tariqal haqiqati wa masarifis sabilil ubudiyah idzan idza qada hadal manzil bisulukil ilmi ya wa raqiba markabas sari fikri yaqa'u fi hijabil ilmi ya. Ya, kalau seorang salik ya menempuh jalan hakikat yang menjadi jalan hakikat dan kemudian
dan jalan ubudiyah jika dia berhenti, ida qata'a, bukan idan ya, ida jika qata'a berhenti, terputus, hadal mansili, qada hadal mansila ya, jika berhenti, atau hajal mansilu jika stasiun ini memutus, gitu ya, jika stasiun memutus, bisulukil ilmi atau terputus, idza qutiya atau tidak terputus, hadal mansilu jika berhenti pada bisulukil ilmi dengan suluk ilmi ya, berhenti pada stasiun ilmu, dan ya ini sama sairil fikri itu juga suluk ilmu tadi itu. Yaqa'u itu waqa'a, dari waqa'a yaqi'u artinya jatuh ya, berhenti, atau fi hijabil ilmi, dia akan berhenti pada hijab ilmu. Wa yasulu ilal maqamil ulal insani, dan dia mungkin mencapai maqam pertama dari awal insaniyah, ila maqamil awali lil insaniyah. Walakin hadzal hijabu min hijabil ghalidhah, dan ini adalah hijab dari hijab-hijab yang besar ya. Waqad qalu, dan setelah para urufam ini ya berkata, para al ilmu huwal hijabul akbar, dan ilmu ini adalah hijab yang besar ya, hijab yang besar. Jadi banyak orang terperangkap dalam hijab ilmi, dan dia sibuk dengan itu dan berbangga dengan itu, dan lupa pada tujuan akhirnya, tujuan akhir ilmu ya, tadi itu fana fillah. Wala buddha, dan pasti ya, wala buddha itu pasti, Allah ya baqa fi hadzal hijab, dan sehendaknya wala buddha, dan seharusnya mungkin ya, tidak berhenti pada hijab apa ini maksudnya, Allah yang baqa fi hadzal hijab, berhenti atau ini ya, ya artinya ya sebenarnya tidak berhenti pada hijab, yakhriqahu wal allahu idza iktana'a bihadzal maqam wa sujina qalbahu fi hadzal qaid yaqa'u fil istidraj, dan jika dia iktana'a itu qanaah ya, mencukupi, cukup, merasa cukup, yakhriqahu wal allahu ya, dan dia hendaknya Allah ya baqa fi hadzal hijabi au yakhriqahu ya, hendaknya dia tidak menyisakan mungkin ya, Allah untuk tidak ya, an dan la, tidak menyisakan hijab ini ya. Jadi jangan sampai ilmu itu membuat egonya itu semakin tinggi. Wa yakhriqahu, dan hendaklah dia membakarnya ya, kharaqa yakhruqu, membakar. Wala'allahu, dan sekiranya dia iktana bihadzal maqam, dia merasa cukup dengan maqam ini, maka wasajana qalbahu fi hadzal qaid, dan dia memenjarakan hatinya pada ya stasiun ini, maka dia yaqa'u tadi yaqa'u jatuh ya, atau berhenti, atau waqa'a yaqa'u itu jatuh atau berhenti, jatuh mungkin ya, fil istidraj, dia akan jatuh dalam istidraj. Istidraj itu ya merasa tinggi padahal sebetulnya rendah ya. Jadi ya kita dapat nikmat terus ya kita merasa itu dan tidak menggunakan nikmat-nikmat itu, semestinya itu istidraj. Istidraj fi hadzal maqam wa
ayastaghillu bil tafriqat. Dia menyibukkan dengan apa? Detail-detail al-kasirah yang banyak, al-ilmiah, sibuk berdebat apa masalah ilmi, wa yujawwalu ya fikrahu fi adzal medan ya, dan dia apa ya berhenti di medan ini. Ya khulu anin natijah ya, dan fayuqima lihadzal maqsud lihadzal maqsudi barahini kasiro fayarhamu min mansiratil akhar, dan dia apa sibuk dalam yaqul dalam maqam burhani kasirah, dengan burhan-burhan yang banyak ya, dalil-dalil detail-detailnya, dan fayuharrimu manzil akhir, dan dia terharamkan apa dari apa stasiun-stasiun yang berikutnya. Wa yata'allaqu qalbahu bi hadzal maqam, dan hatinya ta'alluq ya apa terikat pada maqam ini. Wa yaghfulu an natijah, dan terlupakan ya, melupakan dari hasil-hasilnya. Natijah itu hasil, itu juga kadang disebut kesimpulannya di sini, punya hasil atmalubah yang dituntut atau hasil-hasil yang dituju. Jadi lalai dari apa tujuan dari belajar ilmu. Wahyal usulu ilal fana'i fillah, yaitu usul kepada fana fillah. Wa yasrifu umruhu fi hijabil burhani, dan dia menghabiskan umurnya yasrifu umrahu ya fi hijabil burhani, apa dalam burhan-burhan ilmu ya, wa apa ini, wa sya'abahu wa kullama kalama kasiral furu'i wa yasrihu ila hijabi wal ihtijabi anil haqiqatil aksar, dan dia ini akan rugi ya, dengan kerugian yang banyak. Falisaliki Allah, dan hendaknya para salik tidak ayyataghattaru ya bimaka yitis syaitan fi hadzal maqam, dan hendaknya para salik itu tidak tertipu ya. Ini jadi kata gharra ya guru, terus kemudian ditambah ta ya, alif dan ta ya, tafa'ala ya, yataghayyaru, terkena hurur, tertipu oleh ketipuan syaitan pada makam ini ya. Jadi di sini diriwayatkan bahwa ada satu riwayat ya mengatakan bahwa tiap akhir pekan atau apa ya, akhir pekan nggak salah, jadi setiap akhir pekan katanya setan berkumpul ya, dan dua pencapaian setan tertinggi itu adalah menyesatkan atau menipu para ulama bahwa ilmu adalah pencapaian tertinggi dan seterusnya, tidak harus diamalkan, dan puas dengan itu, dan memecah belah dua orang ya. Ini apa ya, jadi mana tadi. Jadi tidak berhenti, tidak, jadi hendaknya orang tetap tidak boleh wayak tabahu ya tadi ya, wayak
Nah, kata bayak tubuh ya, bayak tubuhu bil qalamil, dan hendaknya apa, menulisnya ya. Kata bayak tubuh, menulis ya, bil qalami, dengan kolam, apa, dengan pena, penal akali ala sahifatil qalbi ya. Hendaknya dia menulis apa, dengan kolam akal. Akal itu jadi apa yang ada di akal pada lembaran-lembaran sahifah, itu lembaran ya, qalbi, akal sahi ala sahifati qalbihi ya, pada lembaran-lembaran hatinya ya. Ini istilah yang dipakai Imam Khomeini ya, istilah yang sangat bagus. Jadi menulis ilmu itu pada lembaran-lembaran hati. Kaya yasilu haqiqati dzil ubudiyah, supaya apa? Supaya sampai pada hakikat dzil ubudiyah wa isir rububiyah. Ya, memang salah satu yang ditakutkan belajar filsafat itu adalah orang itu puas dengan itu ya, dengan apa namanya, argumen-argumen filsafat itu yang memang menarik dan memang apa, katakanlah juga membanggakan ya, membuat orang juga bisa mabuk di situ, dan lupa pada hakikat bahwa itu harus ditulis dalam lembaran-lembaran apa, qalbu tadi itu. Juga ilmu ini juga ilmu yang langka mungkin ya, orang juga bisa terperangkap di sini. Jadi segala ilmu bisa memerangkap orang, lupa akan hasil, yaitu apa, dilil ubudiyah wa insir rububiyah ya, yaitu filsafat itu ya ini apa, untuk menghasilkan, untuk menyadari apa, supaya orang menyadari dilil ubudiyah wa insir rububiyah ya. Jadi ya, makanya ini memang kata kunci yang dipilih oleh Imam Khomeini untuk apa, ibadah ya. Ila qalbihi wa yafrugu min quyudi wal hijabil ilmiyah, dan kosong dari apa, dan ya bisa mengangkat hijab-hijab ilmiah. Wa nahnu nasyiru ila dzalikal maqam, dan insyaallah ya an qarbi insyaallah. Dan di sini Imam Khomeini menjanjikan pembahasan mengenai hal ini dalam kesempatan yang dekat insyaallah. Faidan, dan jika demikian, fanati jadul maqam isani, dan inilah apa, maqam apa yang kedua, hadzal husulil imani bil haqaiq ya. Maksudnya itu adalah iman ya. Jadi iman itu jadi apa yang kita tahu dari akal, beberapa dalil-dalilnya harus diterapkan dalam dan mendorong pada amal dan riyadhah. Dan di sini mulai suluk amal ya. Jadi apa yang ada di akal itu adalah hal-hal yang sifatnya universal ya, umum, kayak matematika gitu. Jadi nggak bisa, belum ada penerapannya. Jadi di situ harus dituliskan supaya menjadi yang potensial itu menjadi aktual, yang menjadi eksistensial, satu yang sudah eksis dalam jiwa kita, dalam hati kita ya. Ya, tadi sudah disinggung, caranya adalah dengan riyadhah ya, dengan merenung dan riyadhah, dan mengosongkan hati dari hijab-hijab ilmu. Jadi mengosongkan hati ini juga perlu. Jadi memang untuk supaya bisa orang bisa menulis dalam hatinya itu juga, hati itu perlu disiapkan ya. Jadi disiapkan itu maksudnya kita mengkosongkan pikiran dari segala macam kesibukan, yaitu yang bagus itu Pak tulu ain ya, memang apa, dari tulu fajar ya, antara
terbit fajar itu sampai subuh, dan subuh sampai terbit matahari, itu waktu yang bagus. Jadi hati itu punya kesiapan untuk berzikir. Jadi zikir misalkan yang atau riyadhah yang dilakukan sambil lalu, yaitu beda dengan, jadi mencari tempat dan waktu di mana hati itu lebih siap ya untuk ditulis. Jadi kita perhatikan kondisi hati kita itu supaya ada kesiapan. Ya. Jadi buah riyadhah itu adalah iman. Jadi iman itu bukan sekedar percaya ya. Jadi iman ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dari ilmu ya. Jadi dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Nah, ainul yakin itu iman. Jadi ilmu yang sudah diamalkan menjadi dirasakan ya. Jadi ilmu itu baru, kalau sudah dirasakan, sudah dirasakan, itulah menjadi yang disebut iman dalam istilah Imam Khomeini ini. Ya, terus wal maqamu salis ya, dan maqam yang ketiga wal maqamul itminan, yaitu maqam itminan, yaitu di atas iman. Jadi iman yang sudah kokoh. Jadi kalau terus-terusan diamalkan wa tumakninah ya, itminan atau tumakninah ya, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim itu ya, falam tu'min itu ya, bahwa fil haqiqatil martabatil malakah minal iman, kamilah ya, bukan malakah, yaitu dengan martabat iman yang sempurna. Jadi lama-lama ya sedikit-sedikit hati itu akan semakin terikat pada dilil ubudiyah itu ya, dengan buah dari iman itu. Makin lama makin kuat ya, makin kuat itu dari segi intensitas maupun dari dari kuantitas ya. Kuantitas maksudnya waktu. Jadi semakin kuat waktu, durasinya juga semakin lama ya. Jadi porsi waktu misalkan di antara sholat yang mungkin lalai, lama-lama bisa tumakninah itu dalam beberapa satu rakaat atau bagaimana. Nah, lama-lama sholat, lama-lama di luar sholat juga begitu. Nah, jadi memang itu harus diperjuangkan ya, harus diperjuangkan, dan tidak boleh mundur ya. Jadi jangan sampai mundur. Jadi sholat sekarang harus lebih baik dari sholat sebelumnya. Rakaat sekarang harus lebih baik dari rakaat sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi sebagaimana dalam kalau nggak salah sabda Imam Ali ya. Jadi waktu sebelumnya itu harus lebih baik. Jadi harus maju terus. Ya, di sini qala ta'ala mukhataban khalilahu ya. Allah Subhanahu wa taala bersabda ya dalam Al-Qur'an itu kepada khalilahnya ya, maksudnya Nabi Ibrahim, khalilah. Awalam tu'min, apa engkau tidak beriman? Qala bala, tentu saja saya beriman ya, Nabi Ibrahim ya. Walakin lihat ma'inna qalbi, supaya supaya hatiku itminan ya, atau tumakninah. Jadi di situ Nabi Ibrahim diperintahkan untuk empat burung ya, dipotong-potong kemudian ditaruh di
4 penjuru terus kemudian dipanggil. Jadi dengan amal itu menjadi ilmu itu menjadi iman. Wala allana nasyiru ila tilkal martabai aidan fima sayati. Ya. Dan mudah-mudahan kita juga sampai pada martabat ini juga ya dengan sayati yang akan datang. Al-marbatur rabi'ah, dan martabat yang keempat hiyal maqamul musyahadah. Ya, kalau sudah ini terus menerus ya akan sampai pada maqam musyahadah ya. Bahwa nurul ilahi, dan ini adalah nur ilahi tajalli rahman ya, wa tajalliyu dan tajalli rahmani ya. Merupakan tajalli dari yang maha pengasih, yadharu fi sirris saliki, yang tampak dalam sir, dalam rahasia para salik, tabaan dari tajalliyat yang mungkin tajalliyat asma'iyah wa sifatiyah yunawiru jami'i qalbi binuri syuhudi. Ya, ini mungkin ya setelah maca itminan nanti sampai makam yang keempat ya, yaitu makam syuhud. Nah, ini syuhud asma, sifati, dan ya ini konsistensi ya, mungkin sampai kualitas surun ya. Terus kemudian ya makom, setelah di makom ini perjalanan saya sangat lancar ya. Jadi orang mungkin tidak akan akan serius menjaga ini ya, dan tidak akan, kalau seorang sudah sampai ini mungkin tidak akan mau menukar itu dengan dengan kenikmatan yang lain. Jadi orang akan berusaha menjaga ini, dan setelah ini perjalanan akan lancar ya. Ya. Ya, setelah ini ya mungkin kemungkinan tergelincir lebih kecil ya. Walihadal maqami darajat dan kasiratan, darajatan walihadal maqami darajatun kasiratun. Pada maqam ini ada derajat-derajat yang banyak ya. Ya, pokoknya ini la tatasi'u hadal awraqi lidzikriha ya, dan tidak mencukupi lembaran-lembaran ini untuk menyebutkannya ya. Wa fi hadal maqam ya baruzul in apa nih? Min kurbil, yang di bacanya ya, nanti bacanya nanti aja ya. Min kurbil nawafil al mu'abbaru anhu bi kitab bukan bi ya, kuntu ya, bukan bi kitab, bi kuntu sam'ahu wa basiruh. Ya, ini di sini nih yang disebut dalam kurbil nawafil. Jadi ya, ini orang kalau di ini dalam hadis yang terkenal ya, jika seorang hamba melakukan hal yang sunnah, maka dia kuntu ini dipotong ya hadisnya. Kuntu sam'ahu wa basaruh, maka akan aku menjadi pendengarannya dan penglihatannya dan seterusnya. Nah, ini kurbul nawafil. Nah, sebelum kurbul nawafil ada kurbul faraid ya. Jadi dalam ini ada dalam kitab yang dibahas juga ya. Kalau nggak salah judulnya itu Lubul Albab. Jadi
jadi sebelum qurbul nawafil harus qurbul faraid. Jadi ada hadis yang lain kalau nggak salah itu, jadi tidak ada yang aku cintai kecuali hamba mengejalkan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal yang haram. Jadi itu qurbul faraid. Jadi orang harus qurbul faraid dulu itu sebelum qurbul nawafil ya. Jadi jangan sampai ini ya ngejar-ngejar qurbul nawafil ini. Jangan lupa pada qurbul faraid. Ya. Ya ini nanti mungkin jadi tapi kalau seorang itu jadi gembira, puas dalam makam ini dan merasa bahwa ini adalah tujuan, ini akan menjadi hijab ya. Dan ini juga salik akan mengalami istidraj. Jadi orang harus tetap salik itu harus tetap menjaga tujuannya, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang harus tetap disiplin menjaga tujuan ya. Jadi ya, semua pengalaman yang dialami ya mungkin musyahadah tadi itu harus dianggap bonus dan jangan dianggap sebagai pencapaian ya. Ya hendaknya salik terus ya. Ya baik ya, jadi hendaknya seorang salik terus menerus memunirkan amalnya ya sampai mencapai fana af'ali, sifati dan zati. Ini istilah-istilah nanti mungkin dijelaskan di kitab itu ya, Ulugul Albab. Jadi semua ini ya bisa dicapai dengan sholat ya, sholat. Jadi sholat ini mungkin katanya mencakup semua ibadah ya. Ada puasa, jadi misalnya jadi dalam sholat seorang tidak boleh makan dan minum misalnya ya, mencakup kali ya, nggak tahu haji mungkin atau bagaimana ya. Ya itu kitab Adabus Shalah bab kedua ya. Ya, ada komen? Enggak, kita lanjutkan yang bidayah ya. Jadi al-faslu sani inkisami al-faslu sani pasal yang kedua, inkisamu kulli ya, inkisamu pembagian kulli ya, minal mawadi. Jadi pembagian mawad ya, mode-mode tadi itu tiga mode ya, mode mungkin, mumtani dan mustahil, ila ma bidzat wa ma bil khair wa ma bil qiyas ya. Jadi dari tiga mawad kemarin itu, tiga madah itu masing-masing dibagi menjadi bidat, bil khair dan bil qiyas. Ya kecuali nanti yang mungkin ya, mungkin itu ada dua pembagian saja. Kullu
wahidatin minal mawadis salasati aqsam, ya. Jadi dari setiap satu di antara mawad yang 3 tadi itu dibagi menjadi berikut ini, ya. Ma bidat, yaitu diganti dengan ma bidat, bidat jadi misalkan wajib, jadi wajib bidat, ya. Ma bil ghair, wajib bil ghair, dan ma bil qiyas. Bil qiyasi ila ghair, dan dikiaskan pada yang lain, ya. Bil qiyasi ila ghair. Illa imkan, kecuali imkan, ya, yang kedua, kecuali mawad yang kedua. Fala imkana bil ghair, tidak ada imkan bil ghair. Jadi imkan cuma dibagi menjadi 2, imkan bidzat dan imkan bil qiyas, ya. Wal muradu bima bidzat, yang disebut, yang dimaksud, murad itu dimaksud, ya. Bima bidzat, yang dimaksud dengan ma bidzat, ayyakuna wa udzati kafian tahaqquqi. Ya, dia menjadi waqi, ya, wadhu'an, dan dia dipahami sebagai bidzat cukup dengan dirinya sendiri, ya. Dia dipahami misalkan wajib, ya, wajib bidzat, maka dia cukup dipahami sebagai wajib dengan dengan melihat itu sendiri, ya. Jadi yang misalkan, ya, di sini kalau wajib bidzat itu contohnya cuma Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu wajib bidzat, ya. Dengan melihat dia, maka kita paham bahwa dia wajib. Wa in qata'al nadharu ila kulli ma siwa, dan nazar itu penglihatan terputus dari selainnya. Jadi kita tidak perlu melihat yang lain untuk melihat bahwa dia harus ada, ya, mesti ada. Wa bima bil ghair, dan ma bil ghair, misalkan wajib, kalau yang disebut bil ghair itu mayat allaku bil ghair, yang berhubungan dengan, yang disebabkan oleh yang lain. Jadi misalkan kita ini manusia yang ada itu wajib ada bil ghair. Jadi sudah ada, kan, kita kan sudah ada. Dia tapi disebabkan oleh yang lain. Mama bil qiyas ilal ghair, yaitu yang dikiaskan pada dikiaskan apa, ya? Dihubungkan mungkin, ya. Dihubungkan dengan bil ghair. Jadi misalkan atas dengan bawah, ya. Atas itu ada, bisa pahami kalau ada bawah. Bawah itu dipahami kalau ada atas. Itu artinya dikiaskan. Kias di sini artinya bukan analogi, ya, ya, pakai istilah kias saja, ya. Jadi gitu. Jadi pasangan-pasangan begitu. Orang tua dengan anak. Orang tua disebut orang tua kalau ada anaknya. Anak disebut anak kalau ada orang tua. Itu namanya bil qiyas. Anahu idza qisa ilal khair kana minal wajib ayyatasaffahu ayatasifa bihi, ya, jadi manusia itu imkan bidzat, ya. Jadi kita manusia itu secara dzati adalah imkan. Tapi kalau manusia yang ada, sudah ada, dia wujud, jadi kita ini wujud bil
ghair, wajibul wujud bil ghair, dan imkan bidzat. Ya, dari Allah itu tidak menyebabkan dirinya sendiri, ya, tidak bisa dipenuhi sendiri, ya. Dia disebutnya apa? Jadi keliru kalau Allah disebut menyebabkan dirinya sendiri. Jadi yang benar adalah ya Allah itu wajibul wujud bidzat. Wal wajibu bidzat kama fil wajibul wujud, ya. Dan wujud bidzat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, wajibul wujudi ta'ala, yang maha tinggi. Fa inna dzatahu bidzatih yakfi. Dia cukup dilihat dipandang dengan zatnya sendiri, ya. Fi daruratil wujudi lahu min ghairi hajatin ila syai'in ghairihi, ya. Dan dia secara daruri wajib wujud tanpa perlu untuk melihat pada yang lain. Wal wajibul bil ghair, ya, dan wajib bil ghair kama fil mumkinil wujudi, seperti pada mumkinul wujud, ya, kita ini, ya. Wa wujuduhu bil ilyah, dan keberadaannya itu dengan illatihi, dengan penyebabnya. Dia ada karena ada penyebabnya. Wal wajibu bil qiyas, dan wajib bil qiyas ilal ghair, bil qiyas ilal ghair kama fi wujudi ahadin mutadhaifaini, ya, yang dua keberadaan yang mutadhaifain itu saling bergantung, ya. Mutadhaifaini, dhaif itu lemah, mutadhaifaini dua hal yang saling bergantung tadi itu, ya. Idza qisa wujudil akhar, jika dikiaskan pada wujudnya yang lain, ya. Fa inna wujudil ulu, ya, maka fa inna wujudal ulwi, bahwa sesungguhnya wujud atas, idza qisa ilaihi wujudis sufli, jika qisa ilaihi dikiaskan padanya wujudus sufli, ya, wujud yang di bawahnya, wujudus suflu, ya. Jika dia dikiaskan dengan wujud baik, ya, ba ila yakuna, ya, taba ila yakunu li suflil wujudi, fal wujudi sifli wujudi bil qiyas ila wujudil ulwi, ya. Maka wujud bawah, wujud keberadaan yang bawah itu wujud bil qiyas terhadap wujud ulwi, wujud yang atas. Wa ra'a bi wujubihi bil illatihi, dan ini bukan sebab akibat, ya. Jadi hubungan antara wujud qiyas ini hubungannya bukan sebab akibat, tapi tidak bisa dikatakan bahwa atas itu disebabkan oleh bawah atau bawah disebabkan oleh atas. Tapi ini adalah dua hal yang berpasangan. Selanjutnya wal imtina bidzat, dan imtina bidzat, ya, dan imtina, ya, yang wujud yang mustahil bidzat kama fil
mahalatid dzati, dengan sebagaimana hal-hal yang muhal bidzat, yang mustahil bidzat, seperti syarikil bari, sebagaimana sekutu Allah Subhanahu wa taala. Bari itu pencipta ya. Padanan Allah Subhanahu wa taala itu muhal bidzat ya, nggak bisa ada, bagaimana juga pun juga nggak bisa ada. Itu kalau ada itu ya, kalau dianggap ada itu cuma di angan-angan kita ya, cuma di konsep. Di konsep itu bisa diadakan ya, tapi di realitasnya itu adalah imtina bidzat. Wa istama'al naqidain, yaitu dan juga berkumpulnya dua hal yang tanakut ya, dua hal yang tanakut ini ya, pertentangan. Wal imtina bil ghair kama fil wujudil ma'luli al mumtani'u li adamil illatihi, dan yaitu imtina bil ghair, dan yang mungkin bil ghair mustahil bil ghair, yaitu mungkin mustahil bil ghair atau mumtani bil ghair, yaitu seperti dalam wujudnya maklul, wujudnya akibat di hadapan tiadanya illat ya. Kalau tiada illat, maka wujud maklul itu adalah tidak mungkin ada. Nah, itu dikatakan bahwa wujud maklul itu, wujudnya akibat itu adalah mumtani bil ghair. Wa adamihi al mumtani'u li wujudil ilah, dan ketiadanya wa adamihi, dan ketiadaannya al mumtani li wujudil illatihi ya, dan ketiadaannya tertolak dengan wujudnya illah juga sebaliknya. Jadi dia juga dikatakan ketiadaannya itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terjadi ya ketiadaannya kalau wujudnya itu illah. Jadi ketiadaannya, katakanlah hujan ya, hujan akibat awan, katakanlah begitu ya, maka tiadanya hujan itu adalah ini dikatakan, ini frasa ini ya, tiadanya hujan adalah wujud adalah imtina bil ghair. Jadi dia nggak ada karena tiadanya awan, dan tiada hujan kalau ada awan, misalkan begitu ya. Wal imtina'u bil qiyas ilal ghair, dan ini adalah imtina bil qiyas ilal ghair kama fi wujudil ahadil mutadaifain idza qisa la tamil akhar. Ya, mulai lagi ya. Itu imtina bil qiyas. Jadi kalau tidak ada bawah, maka ya tidak ada atas. Itu seperti tadi itu ya. Fi adami dan qisa ila wujudil akhar. Wal imkan bidzat, yang selanjutnya adalah imkan bidzat kama fil mahyatil imkaniyah. Ya, imkan bidzat itu seperti ada mahya yang imkaniyah ya. Kita masukkan ya, dan yang lain-lainnya.
wa innaha fi dzatiha la ya la yaqtadi dzaruriyatan wujudi wala dzaruriyatan adami, dan dia tidak dzaruriyah wujud juga tidak dzaruriyah adam. Jadi manusia itu ya bisa ada, bisa tidak ada, tidak harus ada dan nggak harus tiada. Wal imkan bil qiyas ilal ghair, dan dia adalah imkan bil qiyas ilal ghair. Kama fil wal imkan bil qiyas ilal ghair, dan imkan bil qiyas ilal ghair ini imkan bidat ya, dan imkan bil qiyas ilal ghair kama fil wujubaini bidatil mafrudhaini ya, yaitu seperti imkan bil qiyas ilal ghair, yaitu seperti wujubaini bidzat mafrudhaini kama la ya'bal wujudil id laisa bainahuma illati wal ma'luliyati wa huma ma'lulan illati saniyah. Gimana ya? Bentar. Jadi contoh dengan mungkin bil ghair itu adalah wujud salah satu dari dua wujud wajib yang diasumsikan keberadaannya. Itu imkan bil ghair. Jadi asumsi adanya wujud wajib yang satu tidak meniscayakan adanya wujud wajib yang lain, tidak pula meniscayakan adanya wujud yang kedua. Jadi kalau contoh imkan bil ghair di sini adalah wujud salah satu dari dua wujud wajib yang disebutkan keberadaannya ya. Asumsi adanya wujud wajib yang satu tidak meniscayakan adanya wujud wajib yang lain. Itu imkan bil ghair, tidak pula meniscayakan adanya wujud yang kedua. Jadi kalau wajibul wujud diasumsikan ada, itu tidak harus wajib wujud itu berikutnya itu harus ada ya. Jadi kalau ada Allah misalkan tidak mengharuskan kita itu ada. Dikarenakan keduanya tidak melalui relasi kausal dan keduanya juga bukan sebab akibat, sebab yang sama. Nah, nanti syarahnya ya. Ini terjemahnya dulu. Imkan bil ghair, dan imkan bil ghair adalah kemustahilan ya. Enggak ada imkan bil ghair. Fa ammal imkanu bil ghair fal mustahil, adalah hal yang mustahil. Di anna idza faradna mungkinan bil ghair, jika kita mengasumsikan ada yang mungkin bil ghair, bahwa fi dzatihi imma wajib bidzat, kalau maka kita akan melihat pada dirinya sendiri kemungkinan dzati, yaitu mustahil dan mungkin dzati. Jadi mungkin mustahil, mungkin dzati. Maka jadi kalau kita asumsikan adanya mungkin bil ghair, maka dengan pada dirinya sendiri itu dia imma wajib bidzat, dia bisa wajib bidzat atau mumtani bidzat. Dia wajib bidzat atau mumtani bidzat. Wa imkanu atau mungkin bidzat wa mungkin atau mungkin mumtani bidzat atau mungkin bidzat. Dia harus memampukan bidzat. Itu
munhasiratun fi salah, maka ini adalah inkilab. Maka dengan demikian maka dia ya maksud inkilab, dan dia akan menyebabkan inkilab. Dia merupakan sebab jika sesuatu merupakan wujud mungkin karena yang lain, maka pada diri sendiri akan merupakan nistaya zati atau mustahil zati atau mungkin zati. Dua yang pertama melazimkan inkilab. Jadi tidak bisa satu itu dia merupakan nistaya zati dan mustahil zati sekaligus. Dia mungkin bil ghair misalkan ya, maka karena mungkin bil ghair, dia bisa dari misalkan manusia itu bisa dia wajib bil ghair ya kan, atau mungkin wajib wujud bil ghair, atau mungkin bidzat ya kan. Tidak bisa manusia itu mungkin bil ghair. Kalau dia dikatakan mungkin bil ghair, maka dia bisa menjadi pada dirinya sendiri, dia bisa menjadi gimana? Ya ini agak susah ya, coba dibaca pada sarahnya ini. Ya, mengapa mungkin tidak bisa mungkin bil ghair? Ya, ini berikut ini argumentasinya. Sesuatu yang diasumsikan sebagai mungkin bil ghair adalah sesuatu yang beroleh predikat mungkin dari yang lain. Oke. Artinya pada dirinya sendiri secara dzati dia bukan mungkin. Jadi predikat mungkin diperolehnya dari yang lain. Seperti sesuatu yang nistaya zati bukanlah zati, seperti sesuatu yang nistaya ghairi secara zati bukanlah nistaya, bukanlah wajib. Predikat nistaya diperolehnya dari yang lain. Juga sesuatu yang mustahil ghairi secara zati bukanlah mustahil, predikatnya mustahil diperolehnya dari yang lain ya. Seperti itu artinya. Jika demikian, jika mungkin ghairi berpredikat mungkin disebabkan oleh yang lain, maka mesti dinyatakan identitas zatinya gitu. Jadi kalau misalkan sesuatu itu disifati dengan apa? Mungkin bil ghair, maka zatinya dia tadi itu apa? Secara zati dia yang mungkin bil ghairi tidak lepas dari tiga, yaitu nistaya, mustahil, dan mungkin. Secara zati dia, kalau dia mungkin bil ghair, maka secara zati dia harus niscaya ya, dia harus wajib, mustahil, atau mungkin. Jadi sekarang kita lihat secara zatinya, karena mode ya muamawat tadi cuma 3 itu. Jadi sekarang kita lihat dirinya sendiri. Secara zati dia secara zati dia cuma ada 3, niscaya, mustahil, dan mungkin. Nah, kemudian jika dia mungkin secara ghairi dan secara zati, dia yang kalau dia mungkin secara ghairi dan secara zati merupakan suatu yang niscaya zati atau mustahil, berarti telah jadi inkilab ya. Jadi kalau secara zati dia merupakan suatu yang wajib,
atau yang mustahil berarti telah terjadi inkilab, yaitu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan pada zat sesuatu. Dari kalau secara zat dia suatu yang niscaya, atau maka dia terjadi inkilab, ya, karena tadi kan dia ada kan mungkin disebabkan oleh yang lain, padahal dia secara dzati katanya wajib, jadi nggak bisa dong gitu. Nah itu inkilab. Begitu juga kalau dia dikatakan mustahil dzati terus mungkin bil ghair, itu juga nggak bisa, artinya dia bisa tiada tanpa sebab, itu juga inkilab, begitu maksudnya ya. Dan dua hal ini tentu mustahil. Jadi karena dua hal itu mustahil, dia tinggal apa? Mungkin saya tadi sudah ya, mustahil dan mungkin. Jadi mungkin bil ghair mungkin, jadi yang mungkin zati juga tidak akan perubahan, itu kedua zat dan mustahil, dan yang niscaya zati juga mustahil zati tidak akan merubah jadi mungkin baik zati maupun bil ghair ya. Jadi ini tidak bisa. Terus yang tinggal yang mungkin zati juga tidak akan menjadi niscaya mustahil zati ya, ini juga ya. Yang walhasil jika diasumsikan yang mungkin bil ghair adalah, dan bila yang mungkin, yaitu sudah ya dua-duanya mustahil, dan bila yang mungkin ghairi diasumsikan sebagai mungkin secara zati, maka menyebutnya mungkin bil ghair juga enggak bermakna ya. Tinggal yang mungkin bil ghair ya, mungkin bil ghair tadi diasumsikan sebagai mungkin zati ya, maka ya nggak bisa disebut mungkin ghair juga disebut mungkin zati, ini juga tidak bermakna. Jadi walhasil yang mungkin zati yang mungkin bil ghair itu tidak ada. Oke. Yaitu pasal kedua ya. Ya, ada komen? Ada pertanyaan? Yang tadi terakhir itu tuh kayak kombinasi gitu ya Pak, kalau ditulis di ya, macam tabel gitu ya. Jadi yang terakhir itu jadi mungkin bil ghair itu sekarang kita tinjau zatnya sendiri. Kalau tadi kan yang pertama mungkin bidzat kan secara kita tinjau zatnya juga mungkin, jadi kalau bisa ditinjau secara zat ditinjau dari ilatnya. Nah sekarang mungkin bil ghair maupun bidzat bisa kita tinjau zatnya sendiri kan. Nah sekarang yang mungkin bil ghair kita tinjau zatnya sendiri. Kalau bil ghair kan harus ditinjau, misalkan tadi manusia mungkin bil ghair. Mungkin bil ghair itu dikatakan apa ya, karena dikatakan dia mungkin bil ghair tapi bukan mungkin bil ghair, dia wajib bil ghair tapi mungkin bidzat ya kan, manusia. Nah sekarang ada sesuatu yang dikatakan mungkin bil ghair. Nah bidzatnya apa gitu kan, sesuatu yang bil ghair harus ditanyakan bidzatnya gitu ya.
Nah, kalau ditanyakan yang mungkin bil ghair, kalau ditanyakan bidatnya apa? Bidatnya kan cuma 3, wajib, mumtani, dan mungkin. Nah, kalau dia mungkin bil ghair, kemudian dia mungkin ya, tapi juga wajib bidat, ya nggak bisa kan, karena katanya dia mungkin bil ghair, bisa ada disebabkan oleh yang lain, tapi juga bisa ada dengan dirinya sendiri, kan itu nggak bisa. Inkilab ya, dia bisa ada sendiri terus, tapi katanya dia mungkin dia ada dengan yang lain, tapi juga ada dengan dirinya sendiri, kan nggak bisa. Juga mustahil juga sama. Jadi itu melazimkan inkilab. Nah, kalau dia dikatakan mungkin inkilab itu terjadinya sesuatu tanpa sebab dari luar. Jadi dia ada, tapi juga tiada ya. Dia dikatakan ada secara wajib, dia ada niscaya, tapi mungkin disebabkan oleh yang lain, kan nggak bisa. Jadi tiba-tiba ada sendiri, nggak bisa kan. Jadi kalau dia dikatakan mungkin bil ghair, kan artinya dia bisa ada, tapi dia dikatakan apa? Wajib bidat, kan nggak bisa. Kalau wajib bidat itu dia ada dengan sendirinya, itu kan inkilab. Inkilab itu terjadinya perubahan tanpa ada sebab dari luar ya. Kalau dalam filsafat ya, kalau dalam pengertian sehari-hari inkilab itu revolusi ya. Atau sama, dia bisa tiada dengan dirinya sendiri, padahal dikatakan bahwa dia mungkin secara bil ghair, mungkin bil ghair. Terus tinggal yang ketiga, mungkin bidzat dan mungkin bil ghair, ya itu nggak ada artinya. Kalau bil qiyas, tiada bil qiyas tadi itu ya, tadi bil qiyas. Mungkin yang perlu agak bahas detail itu juga mungkin kiasi ya. Mungkin kalau mungkin tadi ya kayaknya nggak ada masalah. Mungkin berarti mungkin kiasi ya. Kalau mungkin bil ghair tadi udah dibahas. Yang sekarang mungkin kiasi ya. Ya, mungkin kiasi itu adalah dua hal yang sama sekali tidak memiliki relasi, yaitu mungkin kiasi. Karena tidak memiliki relasi, maka keberadaan satu tidak menyaksikan mungkin yang lain. Mungkin kiasi, mungkin kiasi, mungkin kiasi. Jadi ini dua hal yang sama sekali tidak berhubungan, itu mungkin kiasi. Kalau mungkin kalau wajib kiasi, wajib bil ghair, wajib bil ghair itu ada disebabkan oleh yang lain. Kalau mungkin kiasi itu mungkin bil ghair atau mungkin kiasi ya. Mungkin yang dikiaskan dengan yang lain itu mungkin, tapi kalau dikiaskan dengan yang lain, jadi ini mungkin ya
Jadi ketiadaan salah satunya tidak mustahilkan keberadaan yang lainnya, tidak juga mustahilkan. Artinya tiadanya yang satu tidak berefek dari tiadanya yang lain. Itu mungkin kiasi. Di sini contohnya adalah gula dan semut, misalkan. Jadi tidak niscaya juga tidak mustahil, itu mungkin kiasi. Keberadaan semut itu mungkin kiasi dari keberadaan mungkin bil ghair. Ya adanya semut ya mungkin bil kias dari keberadaan gula. Ada gula ya bisa ada semut, bisa enggak. Itu mungkin kias. Ya. Yaitu mungkin kias itu kalau di dalam contoh teks itu yaitu adanya dua wajib dzati, ya. Artinya dua wujud Tuhan tentu hanya anggapan, jadi realitasnya tidak akan pernah ada dua Tuhan. Jadi contohnya tadi itu dua Tuhan ya, di itu adalah contoh dari mungkin apa bil ghair. Jadi Tuhan yang kedua itu bisa dengan mungkin bil ghair dari Tuhan yang pertama. Itu contohnya ya, agak sulit paham ini. Maka dua Tuhan tersebut tidak memiliki relasi niscaya, tidak memiliki niscaya dan tidak memiliki relasi mustahil. Keduanya merupakan apa? Mungkin kiasi. Dan Tuhan kedua, relasi dua Tuhan itu adalah mungkin kiasi. Artinya tidak memiliki relasi kausalitas. Dari itu adalah mungkin kiasi itu tidak memiliki, mungkin bil ghair itu tidak memiliki sama sekali tidak memiliki tidak memiliki hubungan satu sama lain, ya. Itu makna dari mungkin bil ghair. Kalau mungkin bidat atau itu mungkin pada zatnya sendiri, mungkin bil ghair atau mumtani bil ghair, ya. Itu mumtani disebabkan oleh yang lain. Jadi Tuhan yang kedua itu mumtani bil ghair. Bisa nggak dia dikatakan mumtani bil ghair? Bisa ya? Oh enggak bisa. Dia mumtani bidat. Tuhan yang kedua itu mumtani bidat. Atau dia mumtani bidat atau mungkin bil ghair, bisa. Ya. Mungkin ini mungkin perlu agak direnung-renungkan lagi yang mengenai mungkin kias ya, tapi sepertinya ini aplikasinya tidak terlalu penting sepertinya ya, yang mungkin kias ya sehari-hari mungkin ini, tapi sebagai logika filsafat ya ini dibahas. Ya itu kira-kira mengenai mungkin bil ghair atau mungkin mungkin bil ghair ya. Ya oke, itu ya mungkin untuk hari ini. Ada komen lagi? Jadi yang 3 dibagi menjadi
8. Ya baik, kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah ya, dengan dan doa faraj ya. Salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma kun li waliyikal hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sada fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidha wa qaidan nasira wa talilan nu'aina. Hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatti'u fi tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah selesai. Udah. Mana yang tadi? Udah. Hah? Udah. Udah tutup. Udah pada keluar. Dadah aja. Assalamualaikum. Salam. Kok nggak ada kamar? Aku main abis main ceret. Siapa? Siapa? Mbak. Mbak. Kenapa salah makan?